pelajaran yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap satu tugas, kemudian senantiasa membantu. Nah, ini kenapa keyakinan kelas ini dibuat? Karena ketika sudah dibuat keyakinan bersama-sama di dalam kelas, ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, tinggal diingatkan saja, kamu belum menerapkan keyakinan yang mana? Misalnya ini, senantiasa percaya dan kepada orang lain serta barang miliknya. Ketika ada yang misalnya kasar, ingatkan saja, keyakinan mana yang belum diterapkan? Oh iya Bu, saya belum menerapkan menghormati orang lain. Jadi tidak dimarahi lagi. Nah ini prosedurnya. Mempersilakan murid-murid di kelas untuk berbagi pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah kalau kemarin, Bunda baca ini. Jadi dikasih kertas anak-anaknya. Untuk bilang, tolong disampaikan kelas impian kalian. Kelas ini seperti apa suasananya? Misalnya satu, ini ketidakhadiran. Kemudian kedua, kerapihan berpakaian. Kemudian kebersihan, keaktifan belajar, sikap dengan teman, sikap dengan guru, penggunaan handphone, dan pengumpulan tugas. Jadi anak-anak ini menulis keinginannya seperti apa. Misalnya ini kesadaran kehadiran. Setiap siswa kelas 12 dapat hadir mengikuti semua mata pelajaran dengan efektif, masuk kelas dengan tepat waktu. Yang kedua juga sama, datang dengan tepat waktu. Yang ketiga juga sama, datang dengan tepat waktu. Jadi dibuat keyakinannya apa kalau seperti ini? Kalau semuanya sama, kalau keyakinannya jadi apa bahasanya? Keyakinannya apa? Kalau berhubungan dengan kehadiran, bisa misalnya gimana Pak sih? Kalau berarti ya, kalau ini bahasa dalam keyakinan kelasnya kan bahasa yang betul atau bahasa positif? Kehadiran tepat waktu, bagaimana bahasanya? Hadir tepat waktu. Jadi nanti si anaknya yakin bahwa dia akan hadir tepat waktu. Tapi baru ketika anak yang datang terlambat, baru diingatkan keyakinan mana yang belum diterapkan. Oh ya Bu, kehadiran, tentang kehadiran. Bagaimana cara kamu memperbaiki? Ada keyakinan di sekolah kan baru terpraktek. Oke, selanjutnya nah ini, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal yang menyeluruh. Kemudian pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak menggunakan kata-kata jangan atau dilarang. Tapi kami yakin kami dapat hadir dengan tepat waktu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Makanya tadi contohnya kita juga setiap orang kasih kertas, kemudian biarkan anak menuliskan sesuai dengan keinginan. Nanti setelah ini setiap warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Ini kan sudah berkontribusi, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah keyakinan kelas ini boleh misalnya ada
Kalimat negatif itu jangan berlari di kelas. Kalau kalimat positif kebalikannya, berjalanlah di kelas atau koridor. Ya. Bisa membedakan ya kalimat positif dan negatif. Jangan berlari di kelas. Kalau positif berjalanlah di kelas. Nah, tinjau kembali kita pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ada murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, bisa disajikan menjadi satu keyakinan. Keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dijadikan dasar untuk disepakati. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah berapa peraturan telah disatukan menjadi berapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3-7. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya. Jadi dimulai 8. Nanti ini bisa disatukan antara sikap terhadap guru dan teman. Ini kan 1 kehadiran, 2 peraturan berpakaian, 3 kebersihan, 4 keaktifan belajar, 5 sikap dengan teman, 6 sikap kepada guru, kemudian penggunaan handphone dan pengumpulan tugas. Ini nanti bisa disatukan. Nah, ketika ada anak yang tadi tidak sesuai dengan keyakinan yang disepakati, boleh menggunakan ini. Ini namanya segitiga restitusi. Apa aja sih segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, ini contohnya, boleh dibaca dulu. Di sini menstabilkan identitas.
baru keyakinan. Nah, sebagai kelas, keluarga kelas, apa yang kita yakini kalau dibuat keyakinan kelasnya, anaknya diingatkan. Apa yang kita yakini? Saling menghargai. Tapi kalau berantem, belum kita apa? Saling menghargainya. Nilai-nilai apa yang kita suka sepakati? Saling menghargai. Kenapa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Saya tanya, menurut kamu yang ideal itu seperti apa? Saling menghargai itu dengan teman-teman, tidak berantem, tidak saling mengejek, apalagi mengejek orang tua. Sering tuh anak-anak paling senang kalau udah mengejek nama-nama orang tua. Ya. Tapi ini menjadi seperti apa di dalam kelas? Itu boleh anaknya ditanya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sejarah institusi, perilaku yang salah dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang kita sepakati. Jadi, tadi sudah disampaikan bahwa perilaku itu dikaitkan dengan nilai-nilai yang kita sepakati di kelas. Menghormati, datang tepat waktu, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi, selanjutnya dikasih kesempatan. Bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Jadi, hadiahnya dari anak. Kan? Kamu harus ini, harus ini, harus ini. Jadi dikembalikan prosesnya. Menurut kamu biar tidak berantem lagi bagaimana ya? Bagaimana cara kamu memperbaiki masalah Ali dan Agus ini? Biar anaknya jangan ngomong. Tugas kita adalah jika jawabannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, kita adalah meluruskannya. Kemudian pemecahan masalah. Kesediaan orang yang bukan masalah untuk beri masalah udah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi ketika anak merobek baju temannya sampai kakinya copot, nah pemecahan masalah sebisa mungkin relevan. Bagaimana tuh jawabannya? Ketika misalnya Mbak Asih sama Bu Siti berantem nih, kancing Mbak Asih copot, nah sama Bu Siti, terus Bunda nanya, nah bagaimana cara memperbaikinya? Sama aku ganti Dijahit bajunya. Ada lagi cara yang lain selain dijahit bajunya? Minta maaf dulu ya. Mohon maaf sudah membuat kancing bajunya sampai copot. Saya akan bertanggung jawab untuk menjahit kembali kancing yang copot itu. Lalu ada yang usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Itu jadi akan memperbaikinya. Kalau misalnya posisi anak-anak bisa menjahit bagaimana? Tukang jahit. Nah ini, secara institusi diharapkan murid menjadi lebih puas secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, menjadi semakin berdiri, mandiri dan berdaya. Jadi karena ditanya apa yang bisa diperbaiki, kamu harus mengganti kancing Asih. Bagaimana cara Bu Siti memperbaiki ini? Saya minta maaf sebelumnya dan saya akan mengganti memperbaiki kancing baju Bu Asih. Jadi kebanyakan kan merasa percaya ya, percaya diri karena dia melakukan kesalahan dan akan bertanggung jawab. Dan yang satu lagi pasti juga merasa dihargai karena diperbaiki sebagainya. Biar kedengaran.
Di kelas apa di luar kelas? Di kelas. Tapi pada saat kita sekalipun ternyata sisi sekolah yang sudah berada tersebut yang sebenarnya dia pergi ke rumahnya begitu ke pulau masing dan itu ada orang tuanya yang datang ke sekolah itu di mana kalian kan Jadi misalnya Agus sama Ali berantem pas habis istirahat. Nah terus setelah berantem yang Ali pulang pernah bilang belum kakak gurunya langsung bangun aja. Bapak guru ini yang satu lagi yang bagus ya Ali yang mukul ceritanya. Ali yang mukul Agus. Yang pulang siapa? Oh yang pulang Agus pulang. Nggak bilang ke guru. Tapi Ali mah nggak pulang. Nah Agus ini bawa orang tuanya. Itu kan Agusnya yang dipukul. Terus pulang rumahnya, terus datang lagi ke sekolah sama orang tuanya. Orang tuanya aja yang ke sekolah. Terus bisa lakukan restitusi dulu kepada Aldi. Nanti setelah kepada Aldi kepada gurunya. Terus orang tuanya dikasih pemahaman dulu karena boleh sampaikan pemahaman dulu karena akhirnya pada dasar istirahat. Jadi tidak ada yang tidak ada guru yang melihat, hanya teman-temannya saja. Jadi nanti dilakukan dulu restitusi tadi kepada Aldi dulu yang memukul, baru pada Agus. Nanti disamakan dibarengkan dua-duanya. Jadi satu-satu dulu, baru dua-duanya. Ada nggak apa yang dikatakan pada saat ditanya satu orang, baru dua-duanya. Nanti disitulah harus menumbuhkan rasa kekeluargaan lagi dengan keyakinan mana dua-duanya. Keyakinan nantinya belum sepakati. Berarti kalau ingin keyakinan yang disepakati bagaimana? Harus kembali bersaudara. Cuma nanti pada saat orang tuanya harus pelan-pelan juga ngomongnya gitu. Karena kan beda-beda ya orang tua. Sabar langsung cerita dari orang tua dari anaknya langsung emosi. Oke dari ceritanya jangan terbawa emosi juga. Bagus pertanyaannya, terima kasih Bu Lutfi. Ada lagi? Dari beberapa teman yang tadi kenapa yang paling efektif dan efisien untuk kalau disarankan sih di posisi manajer. Karena tadi posisi manajer itu sudah dijalankan belum yang kemarin dibangunin nggak, pas malam nggak,
kan pertanyaannya simpel ya. Kegiatan kesiangan lagi harus bagaimana? Dia mikir biasanya itu di sekolah kita juga sama. Kegiatan kesiangan bagaimana? Ya Bu, nanti bangunnya lebih pagi lagi. Ada nggak orang yang bisa kita tolong untuk bangun lebih pagi lagi? Ada Bu, Bapak, misalnya dibangunin sama Bapak. Besoknya, Bu lupa dibangunin sama Bapak, kita kesiangan. 3 kali kesiangan, lalu hubungi orang tua. Mereka telepon dulu boleh, ke rumahnya langsung boleh, memanggil dulu ke sekolah. Jadi tetap sama orang tua harus ada, orang tua betul kondisi anaknya gitu. Jangan sampai di rumah berangkat ke sekolahnya padahal dari perempuannya pagi-pagi tuh. Ternyata kitanya kesiangan, alasannya bangun terlambat, karena dari sana udah pagi-pagi. Bisa saja dia ke warung dulu. Kalau bisa di posisi manajer, kemudian baru turun ke bawah ke pemantau. Nanti ketika melakukan konsekuensinya apa jika terlambat, konsekuensinya apa jika telat mengerjakan tugas, konsekuensinya apa jika berantem dengan teman. Jadi tetap fungsi pengawasan harus ada, pengawasan pemantauan harus ada. Kemudian juga ada saatnya boleh menjadi teman, tapi harus teman itu membangkitkan dia untuk mandiri, bukan ketergantungan. Karena kejadian tuh bunda, belajarnya tuh sama bunda aja, nggak mau sama yang lain. Belajarnya pengen nilai, nggak mau dengan teman-temannya. Teman-teman, kalau melihat satu sisi pasti bangga ya, dikagumi sama teman, dikagumi sama anak-anak. Tapi itu tidak membuat anak mandiri. Ketika hal itu terjadi, sama bunda disengaja itu, bundanya keluar, bundanya ada acara di luar, dia kan kesel gak ada siapa-siapa deh. Akhirnya, Neng tuh bilang terus sendiri ya, bundanya juga sibuk. Gimana? Mau terusin belajar atau belajar kelas? Udah pun aku kelas aja boleh. Gimana bisa kelas sendiri? Ketika anak nyaman curhat sama kita, kitanya harus sadar. Oh anak ini berarti mandiri, karena ketergantungan sama kita. Sering itu anak-anak, aku mau sama bunda aja, ceritanya mau bunda aja. Nah dari situ bunda harus bisa memposisikan dia punya masalah, menyelesaikan masalah sendiri. Kalau kemudian memang merasa bangga, kalau nggak sama si bunda kan menurut anak ini mah. Dari situ ketika kita posisinya seperti itu harus sadar, oh berarti anak ini belum mandiri. Bagaimana caranya dia harus mandiri? Berarti kita naik posisinya ke pemantau boleh. Ketika dia melakukan kesalahan, ini konsekuensi yang harus dilakukan. Kalau pemantau sudah jalan, baru dimanajer. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Jadi tidak ada lagi sosok, tak usah sesorot, ya, bahasa Sunda mah. Di sini mah nggak ada kan ya? Ada sih, ada kelas saya yang boleh kejadian. Kenapa tuh? Boleh cerita Bu Siti? Itu sih sebenarnya karena gara-gara dia tidak mematuhi peraturan sekolah, tidak memakai baju dan kerudung yang sesuai dengan peraturan sekolah. Terus waktu itu kan sebelumnya biasanya suka diapelin dulu pagi-pagi. Sementara dia datang terlambat, biasanya ketemu kepala sekolah menunggu, bendahara dan gurunya itu menunggu. Saya persilahkan aja untuk pulang rumah, untuk prospek sendiri untuk ganti pakaian lah setidaknya. Tapi si anak malah bilang nggak mau sekolah, kayak peraturan sekarang tidak. Malah sampai bilang guru-guru yang sekarang berubah karena ada adik kelas, cemburu ya. Terus protes kan peraturan di sini tuh harus pakai kerudung yang kudus, berdua. Dia sekreatif dia bikin apa sih kerudung kudus yang dari kerudung selimpat ini dijahit sendiri Sampai bilang saya katanya nggak mau bisa gimana apa sih kemarin aduan katanya gitu di sini aduan padahal tujuan saya bilang ke orang tuanya kan ngasih tahu dia kalau ada lihat di sekolah tuh gimana nggak bilang apa-apa ke orang tuanya cuma dia melihat saya tuh aduan ke orang tuanya terus bilangnya kalau saya tuh bilang ke orang tuanya yang nggak sesuai dengan apa yang dia bilang padahal tidak sama sekali.
dan memang anaknya agak gimana ya luar biasa, masya Allah. Kelas 8 itu. Terus langkah penanganannya itu bagaimana? Nah itu yang saya tanyakan sama Bunda, bagaimana